wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda kita Nuraniah yang telah memberikan kata sambutannya. Mudah-mudahan ini motivasi semangat kita sebagai ibu untuk yang muda-muda. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz untuk kita mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka meraih dan merebut kebahagiaan dan kemuliaan yang disediakan Allah di bulan Ramadan ini. Semoga kiranya seluruh aktivitas apa yang telah kita perbuat hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Jemaah ibu-ibu salehah al-musabbihin yang dimuliakan Allah, para bapak maupun saudara hadirin yang berbahagia. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu memang perlu kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Sebab kita memang sudah lama mengaji. Mungkin dulu pun sebelum saya ustadznya kan sudah lama. Saya sendiri ustadznya rasaku sudah 3 tahun Bu ya. Lebih. Berarti saya lupa. Ya. Karena memang perlu ditingkatkan. Apalagi bagi kita yang ibu-ibu, maka sengaja saudara hadirin ya, kualitas ibadah kita tersebut bagaimana nanti supaya bisa khusyuk sholat tubuh. Cuman waktunya memang terbatas karena sesuai kesepakatan kita jam 11 kita bukan siap, harus bubar. Ya, bukan siap, harus bubar. Kenapa Pak Ustadz? Ya supaya entah ibu mau masak lagi sempat. Ya, nah itu maksudnya ya. Nah, jamaah ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Sebelum saya berikan pandangan lebih dalam Bapak Ibu, sekedar masukan atau juga sekedar koreksi Bu, jangan ibu-ibu marah yang cantik. Baca istighfar itu Bu, tidak boleh panjang pinya, tidak boleh. Salah dia. Jangan terbawa lagunya saudara hadirin. Astaghfirullah. Salah, tidak boleh. Ya. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Harus begitu dia Bu ya. Tidak boleh panjang pinya. Nah, jadi kita nggak boleh terbawa lagunya. Bukan salah ibu itu, cuman silap. Ya, serak suara tuh. Mungkin kurang minum ya. Tengok nenek tua tadi, kita bangga saudara hadirin. Walaupun tua tapi tetap eksis. Ya. Enjoy hidup ini saudara hadirin. Ya. Ini jamaah ibu-ibu salehah yang dimuliakan Allah. Setiap orang tentu pasti ingin supaya solatnya khusyuk. Siapapun orangnya. Sebab solat yang khusyuklah sebenarnya yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solat adalah ketua dari seluruh amal ibadah yang kita kerjakan Sebab baginda Rasulullah berpesan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholatu. Nanti kata Nabi, awal mula pertama yang dihisab amal ibadah seseorang ibu-ibu salat. Fa in soluhat sa'iru amali. Kalau sudah bagus beres bagus salatnya, amal yang lain itu WKS kata Allah. Wes kerai soai. Kera manis. Jadi kurang-kurang sikit kita salat tasbih ini
zikirnya, bacanya dan berbagai macam. Bahkan ada yang agak ngantuk tapi nggak tidur. WKS, keramanis saja. Ya, itulah nikmatnya. Wa in fasadat sa'iru amali. Tapi kalau tak beres, tak bagus, asik melalak saja kerjanya. Ya. Belum sholat, belum melalak dia, Bu. Kalau sudah sholat, subhanallah, ada yang sudah borong ke pajak ikan, Bu. Belum sholat tasbih kita minggu depan, sudah duluan dia sholat tasbih di Masjid Jami' Bedan Krio, saudara hadirin. Inilah mau kita robah. Bisa Pak Ustadz? Bisa. Siapa bilang tak bisa? Allah berkehendak kok. Yang penting kita usaha, ikhtiar dan doa, Bu. Sebab di dalam Al-Quran, ibu-ibu, dua cuman solat yang disenangi Allah. Satu solat yang khusyuk, satu lagi solatud daimun, berkekalan maksudnya. Solat berkekalan itu, Bu, enggak pun dia di waktu solat, tapi dia dikira solat. Kan hebat kan? Enggak pun kita waktu solat, tapi dikira solat. Yang susah tuh, Bu, yang sedih itu terbaliknya. Solat punawa belum dikira solat. Oh, ini kan gawat. Rugi umur, saudara hadirin. Ya. Tinggal berapa lagi lah umur kita ini, Bu, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz tetap panjang. Didoakan Ibu Ketua Tria kan. Ya memang Ustadz harusnya panjang-panjang lah umurnya. Karena pertama kan memberikan pencerahan bagi orang lain. Yang kedua, haruslah tahu kita adab sopan santun. Janganlah mendahului yang tua-tua, kurang sopan, saudara adik. Ya. Jamaah ibu-ibu salehah yang dimuliakan Allah. Tadi kita dengar, Bu, sedikit ada kita mau membangun. Sebenarnya, Bu, malu kita, Bu. Kenapa, Pak Ustaz? Tengok sebelah Solo Kotok punya. Gedenya minta ampun. Masuk masjid kita ini ke dalam rumah ibadahnya, saudara hadirin. Parkirnya pun bukan tanggung. Awak parkir tengoklah. Paksa pinggir jalan. Sana sini Pak Ustaz, jangan di sini. Iya. Ya gimana mau dibuat, bukan awak punya kan? Ya. Untung enggak aku bawa mobil yang bagus, saudara hadirin. Sebab aku bawa Alphard, bahaya, saudara hadirin. Kenapa? Enggak cukup ceramah gantinya, itu masalahnya. Jemaah ibu-ibu salehah yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita berusaha nanti, Bu. Panitia akan memberikan kaleng. Ingat, kalau orang ikhlas itu karena kaleng, jangan sampai bunyi narokannya, Bu. Malaikat pun jangan tahu kalau bisa. Jangan sampai, kotek, ada apa itu? Oh, bingung. Jangan sampai. Malu, saudara hadirin. Ya. Kenapa, Pak Ustaz? Kapan mau siapnya? Tengok, itu punya kerjaan. Mana ada harganya 2 juta. Mau situ, nggak mau situ. Ah, ini dia. Ya. Bagaimana mau kita buat? Akhirnya mau tidak mau, harus mau. Kita lah berupaya. Itulah sedihnya kalau kita orang yang nggak punya, memang begitulah kadang-kadang. Tapi tak ada yang tak bisa. Bisa semua kalau kita bersatu, saudara hadirin. Ya. Tak ada yang tak bisa. Tengok duit haji kita itu. Berapa ratus triliun. Cuman karena dipakai nggak karu-karuan, nggak jadi berangkat haji. Ya, sabar ibu-ibu ya, yang belum berangkat tahun ini, ya, mudah-mudahan semoga nanti corona sudah pergi, sudah hadirin. Makanya ibu jangan terlalu takut kali corona kalau di masjid. Di masjid, Bu, jarang corona ada, Bu, karena suasana malaikat. Kalau di luar baru banyak suasana setan, banyak corona, koreoni segala macam. Ya. Mari kita coba bahas karena waktu kita, Bu, sedikit. Ya. Supaya dapat nanti solat yang khusyuk itu, Bu. Karena memang solat yang khusyuk lah yang paling enak. Di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatim khashi'un. Maka beruntunglah orang-orang mukmin, mereka yang khusyuk dalam solatnya, Bu. Arti khusyuk ini, Bu, berbeda-beda pemahaman para ulama-ulama. Tapi sebenarnya khusyuk cuma satu macam. Ada yang orang mengatakan khusyuk itu, Bu, ingat bacaannya. Ada yang ingat arti bacaannya.
Sebenarnya Bu, dua-duanya salah Bu. Yang sebenarnya. Pada saat kita sholat Bu, bukan diingat Bu arti bacaannya atau juga bacaannya. Tapi sebenarnya yang diingat siapa yang punya bacaan itu Bu. Dan siapa yang membacanya. Jadi kalau kita tasawufnya Bu, tahu kita Bu, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Supaya enggak pigi-pigi Bu, melalak dia. Karena jahat kali Bu, setan nih Bu, jahat kali setan nih. Di Ramadan nih, setan kata Nabi dirantai. Memang betul, setan atau nenek moyang setan, iblis. Tapi setan yang ada dalam diri kita masing-masing Bu, korin namanya. Itulah sebabnya Ramadan tuh yang dirantai setan, ataunya kalau keneknya Bu, enggak Bu. Lu apa ada Pak Ustadz kenek setan? Ada. Nanti tengok kalau kita siap sholat tasbih, siap sholat doa nanti, kalau ada yang kehilangan sandalnya, itulah kenek setan tuh. Hah? Itulah dia. Ya. Kalau ada dia tersebut, satu sandalnya disorongkannya, satu lagi sandal orang lain, itu berarti gejala-gejala pikun. Mungkin terlalu lama dia tidak ikut sholat tasbih, saudara hadirin. Akibatnya pikun. Karena salah satu rahasia sholat tasbih Bu, supaya kita nggak pikun Bu. Banyak orang pikun sekarang. Di mana kalian taruh kacamata? Orang di kepalanya taruhkannya, sibuk orang semua. Tapi kalau di mana taruh duitku, nggak pernah dia pikun Bu. Ya. Nah inilah jahatnya setan itu Bu. Masa kita sholat, Danau Toba Bu bisa diingat. Masa kita sholat, kampung kita begitu luasnya bisa diingat. Masa kita sholat, Bukit Lawang sak monyet-monyet nampak Bu. Ini kita harus betul Bu ya, karena udah tua-tua ya. Jadi bagi ibu-ibu nanti yang belum biasa mendengarkan kajian seperti ini Bu ya, karena kita Bu untuk membenahi Bu, untuk pencerahan apapun ceritanya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, kita ini Bu bakal mau pindah ke perumahan Sukabumi Balikpapan yang beralamat di alam barzah. Ya. Tidak ada yang tidak pulang Bu, pasti pulang. Tengoklah udah pulang, apa balik? Tak ada yang balik Bu. Kenapa ya Pak Ustaz? Bahaya Bu di sana, bahaya. Bukan enak itu Bu di perumahan Sukabumi Balikpapan alam barzah, bukan enak Bu. Kalau ada anak kita yang soleh, alhamdulillah. Itulah sebabnya anak soleh itu kan 5 macam. Ada anak kandung kita, ada anak angkat, ada anak tiri, ada anak asuh, ada juga anak puhut. Soleh ini semua bisa sampai doanya Bu. Tapi kalau tak soleh, si soleh pun tak sampai doanya, saudara hadirin. Mana sampai si soleh? Ya, itulah sekarang ini. Si soleh belum tentu soleh. Si sabar pun belum tentu sabar. Si selamat bahkan pun belum tentu bisa selamat. Ya, supaya kita sadari. Mumpung masih ada waktunya diberikan Allah kita di alam permukaan bumi ini, makanya kita benahi Bu. Selama Ramadan ini, saya coba tersebut dalamkan kajiannya. Jangan melayang-layang dia. Kayak mana takbir itu yang sebenarnya pun. Banyak orang Bu takbir salat itu belum sunnah Nabi. Termasuk imam-imam Bu. Demi Allah. Bukan saya merasa paling hebat. Enggak. Walaupun dia qori, belum tentu saudara hadirin. Karena ilmunya belum tentu beda. Kenapa Pak Ustaz? Banyak orang salat itu Bu tangannya seperti ini. Enggak boleh Bu. Enggak sunnah Nabi dia makruh. Allahu Akbar. Enggak boleh. Apalagi satu tariknya agak ke dalam. Allah, lebih parah lagi. Harus begini Bu ke depan. Ya, kalau ibu-ibu di bawah dagunya. Allah depan menghadap, artinya Allah Akbar. Kalau laki-laki setentang telinganya. Banyak orang Bu masalah. Belum masalah mata. Banyak orang sholat tuh matanya jelalatan. Apalagi ini udah mau arak royo. Ditengok pula mau kena kawan awak di depan. Allahu Akbar. Datang setan itu yang di dalam. Itulah dia. Mau kena itu model baru. Ya. Bukan tanggung. Ya.
Harganya 2 juta kata. Ah, masa iya? Tengoklah sulamnya. Bukan tanggung. Orang sutra kata. Iya ya. Di mana dibelinya? Katanya pajak ikan. Nih, pijak ke pajak ikan. Tapi nggak jumpa. Setan tuh ngomong, mana ada di pajak ikan? Jadi di mana? Sana Bukit Tinggi. Melayang dia ke Bukit Tinggi waktu sholat. Nah, kalau kita jujur Bu, sholat seperti ini Bu, maaf, beri maaf. Karena saya bukan orangnya keras memberikan tausiah, tapi tegas Bu. Karena saya ngajar ilmu tauhid, ilmu tasyawuf. Kalau seperti ini Bu, sholat kita Bu, demi Allah Bu, masih sholat masuk neraka ini Bu. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Belum dia sholat yang sebenarnya. Kita ini harus sholat dua-duanya Bu. Kita ini secara global 2 orang. Satu luar namanya casing atau jasad. Nanti kita kaji satu persatu. Karena kadang-kadang karena nggak sempat waktu itu Bu. Tanah, air, angin, api, ini kan diri kita Bu. Tanah jadi daging. Itulah sebabnya kalau kebanyakan kita daging, terjadi GP. Gede pinggang, gede perut, gede pipi, pokoknya semua gede. Kalau kurang daging, nah itulah kadang-kadang tinggal tulang sama kulit. Pantang gerak, bunyi. Pantang gerak, bunyi. Dalam diri kita ini Bu. Ya. Air Allah robah, tulang-tulang belulang. Itulah sebabnya menurut ilmu kesehatan tuh kita minum tubuh tidak boleh kurang dari 8 liter satu hari malam. Lebih banyak minum, lebih bagus. Awak pun saya mau minum juga di hari ini. Cuman macam mana mau dibuat? Takut tahu orang itunya. Bolehnya makan minum, boleh kata Allah. Yang penting jangan tahu orang. Ya, boleh, sah ibadahnya, sah. Kita boleh makan minum tapi jangan ada orang tahu. Bukan orang lain, jangan ada orang tahu. Kalau ibu sendiri pun nggak tahu ibu minum, nggak tahu ibu makan, rezeki namanya. Boleh, saudara hadirin. Ya, bersyukurlah. Bapak-bapak sering itu kadang-kadang keluar rumah dia rap diisapnya rokok tuh. Kenapa? Lupa. Boleh Pak Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Yang tak boleh itu jangan disengaja, itu nggak boleh. Ya. Nah, supaya kita tingkatkan saudara hadirin nilai kualitas dan juga kuantitas. Alhamdulillah hari ini kuantitas kita yang sholat tasbih sudah mulai seperti biasa. Itulah sebabnya sering saya sampaikan, teman-teman ajak kawan. Nggak usah Bu banyak ngajak-ngajak orang Bu, nggak usah. Kenapa Pak Ustadz? Memang nggak perlu. Tiap orang cukup 1 orang ngajak 1 orang, udah cukup. Udah cukup Bu. Bagaimana supaya kita dapat? Bila kita mampu mengajak orang Bu, nanti bisa jadi kita yang mengajak orang tersebut bisa jadi hidayah petunjuk buat kita supaya cepat paham sholat yang khusyuk itu Bu. Marah dia Pak Ustadz ku aja. Bu, ayo sholat. Udah sibuk kali, udah pergi sendiri. Ya. Biarpun digitukan Bu, doakan malam dia Bu. Ya Allah ya Rabbi, belum terbuka hidayah ya Allah. Karena sebagian orang Bu masih banyak beranggapan sholat tasbih ini bid'ah. Ada Bu. Padahal bukan tahun Bu. Kemarin kami sholat juga di Jalan Madio Santoso, Masjid Al-Ikhlas, saudara hadirin, Kota Medan. Ya, saya juga ustadznya, saudara hadirin. Alhamdulillah jauh lebih ramai kita Bu. Karena banyak orang sebagian pemahamannya itu ada yang bid'ah, ada yang malas. Padahal banyak kali untungnya Bu. Ya, kan tasbih kan nama taman Bu. Taman tasbih. Tengoklah Bu kalau kita jujur Bu. Di dunia aja siapa yang sudah bisa tinggal di taman tasbih bergengsi orangnya Bu. Bergengsi. Karena dia sembarangan. Kamarnya 7, kolam renang di atas. Orang taman tasbih bukan main-main. Ya. Baru di dunia, belum di akhirat. Subhanallah. Beruntung dan berbahagialah kita ibu-ibu yang tetap dapat istiqomah. Walaupun tua awak, tapi tetap eksis. Ya. Tiada capek, saudara hadirin. Di rumah pun kita apalah kerja. Kadang-kadang tak ada juga nengok TV sinetron. Kadang-kadang pun asik menceritai orang, gibah. Kalau enggak pun main HP, baca Quran. Cobalah baca 2 baris, 3 baris kalau enggak ngantuk. Baru dibaca, enggak dapat tahap yang dibacanya.
Datang ke masjid banyak pahalanya. Pertama, biar iktikaf dapat, sholat sunat tahiyatul masjid, zikir dan berbagai macam. Belum lagi melihat bapak-bapak yang ganteng. Ya. Nah ini kita manfaatkan saudara hadirin. Nah inilah perlunya. Oleh sebab itulah ibu-ibu, syarat supaya khusyuk bu, sholat seseorang bu, ada 5 syaratnya bu. Dan apa yang saya sampaikan ini bu, tidak seperti orang biasa bu ceramahnya. Karena memang diambil dari kitab Hakikat Insan bu. Memang supaya betul bu, tahu kita bu, siapa sholat itu yang sebenarnya. Rukuknya benar, sujudnya benar. Mampu kita saudara hadirin betul-betul. Hingga apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, al-ihsanu an ta'budallaha fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bila kamu beribadah kata Rasulullah, rasakanlah seolah-olah kamu dapat melihat Allah. Kalau tidak dapat, rasakan Allah melihat kamu. Subhanallah. Ini merinding nanti semua. Astagfirullah. Kita rasakan Allah itu melihat kita. Supaya nanti berlaku dia bu, kun payakun itu berlaku saudara. Ada anak awak jahat kali, bandel kali, doakan dengan itu jadi dia saudara hadirin. Ada teman kita asik jahat kali sama, doakan bu, nanti jadi bu. Itulah hebatnya. Ya. Hebat kita ini bu, manusia ini bu, hebat bu. Kalau yang sudah paham kajinya, astagfirullahaladzim, seolah-olah menggantikan Allah di bumi ini bu, maka disebut khalifah. Bukan tanggung-tanggung. Cuman problemnya, karena tidak pernah dibahas kajiannya tersebut sampai tinggi, akhirnya kita melempem. Ya. Nah ini makanya kita coba kupas. Cuman waktu kita bu terbatas, nggak boleh. Bersambung kita lagi minggu yang akan datang. Akhir kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.